Oke, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menyelesaikan salah satu soal, yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x sama dengan 0. Nah, di sini terdapat syarat yang harus kita penuhi, yaitu syaratnya, yaitu 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi, soal ini harus ada batasannya seperti itu. Nah, berarti yang pertama yang kita lakukan di sini kita sudah tahu bahwa ada salah satu syarat identitas dari trigonometri sendiri bahwa syarat penulisannya seperti ini ya. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Seperti itu. Nah, berdasarkan salah satu rumus identitas yang ada di trigonometri ini nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa dari persamaan ini ada dua lambang. Bukan lambang sih, penulisan yang berbeda, yaitu yang satu cos, yang satu sin. Nah, ini kan berbeda nih, teman-teman. Kalau kita mau membuat menyelesaikan soal ini, berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu. Kita ubah dari cos ini menjadi sin. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satu rumus identitas yang ada di trigonometri. Berarti kita bisa menuliskannya seperti ini. Kita mencari cos ya. Cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x, seperti itu. Nah, kan jadinya sin ya nanti. Nah, ini kita bisa merubahnya. Kita tulis dulu soalnya. 2 cos kuadrat 2x ditambah 3 sin x dikurang, ya kan? Dikurang, mohon maaf. Sama sin x 2 salah maaf, mohon maaf. Kita tulis ulang dulu. 2x sama dengan 0. Seperti ini ya penulisannya. 2 cos kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x sama dengan 0. Seperti itu. Nah, berarti caranya gimana selanjutnya? Cara selanjutnya yaitu cos ini kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Tapi ingat, di sini ada duanya. Berarti nanti di soal juga harus kita tulis 1 min sin kuadrat 2x. Seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. 2 dalam kurung 1 min sin kuadrat 2x kurung tutup ditambah 3 sin 2x sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ini substitusikan. Nah, berarti kita peroleh 2 min 2 sin kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x sama dengan 0. Sampai sini paham dulu? Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita yang memiliki pangkat terbesar kita taruh di paling depan sendiri. Jadi kita kita urutkan biar lebih cantik, biar kita menyelesaikannya mudah ya. Nah, berarti kita bisa tulisnya seperti ini. Saya besar dulu. Min 2 sin kuadrat 2x ditambah 3 sin 2x ditambah 2 sama dengan sebentar ya, sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita akan membuatnya yang paling depan sendiri biar mudah. Kita kalikan dengan min 1. Kenapa? Biar sin kuadrat 2x nya berubah positif. Berarti kita tulis 2 sin kuadrat 2x dikurangi 3 sin kuadrat 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Sampai sini paham dulu? Nah, dari sini kita bisa memisalkan. Misalkan sin
kuadrat, mohon maaf, bukan kuadrat, sin 2x itu sama dengan P, berarti kita bisa memperoleh sebuah persamaan, yaitu 2P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, bukan? Seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita akan mencari pemfaktoran. Faktornya apa aja sih gitu. Nah, ada caranya. Kan biasanya kalau pemfaktoran yang ini koefisiennya P kuadrat, apa ya namanya? Koefisien dari kuadratnya itu bernilai 1. Nah, ini kan bernilai 2. Maksudnya lebih dari 1 gitu. Kalau lebih dari 1 ada cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu ketika sebuah nilai jika kita kalikan, maka dia harus bernilai 2P kuadrat. Tapi ketika dijumlahkan, maka dia harus bernilai seperti konstantannya, yaitu sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita akan mencobanya di sini ya. Kita buat kurungnya terlebih dahulu. Di sini ada 2, yaitu berarti berapa sih nilainya? Berapa kali berapa yang hasilnya adalah 2P kuadrat. Di sini ada angka 2, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 2? Yaitu ada 1. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Selain itu nggak ada, hanya 2 kali 1, kebalikannya ya. Berarti otomatis yang di depan ini tentunya nilainya adalah 2P sama P. Karena di situ nilainya positif, maka otomatis 2P dan P ini tidak ada yang bernilai negatif, seperti itu. Selanjutnya, kita mencari penjumlahannya. Penjumlahannya di sini angkanya adalah min, di sini angkanya adalah min 2. Nah, ketika di situ nilainya min 2, berarti berapa kali berapa yang hasilnya min 2? Tentunya ada 2 nilai, 2 angka. 2 angka yang bisa kita gunakan, yaitu 1 dan 2 lagi. Tapi kita lihat, kita tulis 1 dan 2, misalkan seperti ini. Kita harus lihat dulu, nilainya adalah negatif. Berarti bagaimana caranya? Nilai ini tentunya bernilai negatif, dan hasil dari perkalian antara 1 dan 2 ini harus memenuhi nilai yang ada di tengah ini. Nilai di sini juga negatif, yaitu min 3P. Berarti secara otomatis kita bisa mencari nilainya. Berarti berapa kali berapa ya yang hasilnya nanti bisa menjadi min 3P. Ini caranya. Misalkan nih, ini kita kalikan dengan ini, hasilnya berapa? Dan ini kita kalikan ini, hasilnya berapa? Ini kalikan ini. 1 dikali P, hasilnya adalah P. Gini aja ya, langsung P aja ya, jangan pakai X ya. Bukan pakai silang, langsung P gini ya, paham? Kemudian ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 4P. P sama 4P, gimana caranya biar dia dapat nilai, yaitu min 3P? Tentunya P-nya ini harus bernilai positif, berarti yang di sini positif. Yang 4P harus bernilai negatif. Kenapa? Ketika dia dijumlahkan, maka nanti hasilnya akan bernilai min 3P. Nah, sehabis selesai seperti ini, selesai. Nah, kita sudah menemukan nih pemfaktorannya, berapa dan berapa. Nah, sekarang dari pemfaktoran ini kita akan sama dengankan 0 untuk mencari nilai P itu berapa, seperti itu. Nah, yang pertama kita tulis 2P plus 1 sama dengan 0, maka P sama dengan min setengah. Dan yang kedua, P sama dengan 2. Gini, jangan langsung P sama dengan 2, gini. Dari awal ya, P min 2 sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Paham ya sampai sini? Ini sama dengan 2. Nah, dari sini terdapat 2 nilai dari P. Ada min setengah, ada 0. Mohon maaf, ada 2. Nah, kita kembali lagi. P itu siapa sih? P itu dimisalkan sebagai sin 2X. Ingat, sin 2X. Apakah ada nilai sin yang bernilai 2? Nah, dari pembelajaran yang terkait trigonometri, tentunya nggak ada kan yang bernilai 2. Adanya maksimal dari sin itu nilainya 1. Dari 0 sampai 1, iya kan? Karena itu, maka P sama dengan 2 itu tidak, mohon maaf. Kembali dulu. P sama dengan 2 itu tidak memenuhi. Kita tulis tidak memenuhi. Seperti itu. Nah, yang memenuhi yaitu P sama dengan min setengah. P sama dengan min setengah itu berapa saja sih? Nah, P sama dengan min setengah itu berapa derajat saja sih? Ada 2, teman-teman. Yaitu kita tulis di sini ya. Oke.
Saya tulis terlebih dahulu ada dua, yaitu 210 derajat dan 330 derajat. Nih, ada dua. Dari dua ini kita harus mencari pembuktiannya. Mana sih yang sesuai dengan syarat, ada batasnya tadi. Batasnya nggak boleh kurang dari 0 dan nggak boleh lebih dari 180. Nah, dari sini berarti kita coba dulu. Oh iya, ingat teman-teman, bahwasannya kalau sin itu ada dua rumus. Nah, sin itu apa saja? Ada X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat dan X sama dengan dalam kurung 180 min alfa kurung tutup ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ada dua, syaratnya ada dua untuk mencari nilainya. Nah, kita coba dari X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Ada nilai 210 dulu ya, 210 derajat. Kita pakai di X-nya dulu. Di sini X ada, tapi ingat syarat punya kita tadi bukan cuma X, tapi kalau misalnya tadi apa? Sin 2X. Berarti otomatis di sini juga menggunakannya, yaitu kita tulis ya di sini 2X sama dengan alfa ditambah A dikali 360 derajat. K itu apa sih? K itu nanti nilai dari setiap masing-masing. Misalnya K-nya 1, K-nya 0, seperti itu. Untuk mencari mana saja sih yang sesuai, yang menjadi himpunan bagiannya. Nah, di sini kita akan mencari nilainya dulu. Kita pakai 210 ya, berarti di sini kita bisa tuliskan 2 dikali sama dengan 2x sama dengan 210 derajat ditambah dengan K-nya adalah K-nya tunggu dulu, K-nya nanti dulu aja. Kita tulis dulu persamaannya dulu. Maka X-nya berapa? X-nya adalah 105 derajat ditambah K dikali dengan 360 derajat. Sampai sini paham dulu? Nah, di sini baru kita menentukan setiap K-nya. Dimulai dari 0. K sama dengan 0. K sama dengan 0. Berarti kita bisa tuliskan X sama dengan 105 ditambah dengan K sama dengan 0 dikali dengan 360 derajat. Maka hasilnya adalah X 105 derajat. Oke, kita lihat apakah 105 itu memenuhi antara tadi syaratnya apa tadi, kita lihat di atas. Syaratnya tadi adalah kurang dari 180 lebih dari 0. Tentunya ini memenuhi karena di sini adalah 105. Nah, ini adalah salah satu nilainya, nilai K yang kita cari. Nah, ini ketemu 1. Oke, kita coba lagi dengan K sama dengan 1. Kita coba ya. K sama dengan 1. Maka X sama dengan 100. Aduh, sebentar. Bentar ya. Oke. X sama dengan 105 ditambah, aduh jelek, maaf, sebentar. Ditambah 1 dikali dengan 360 derajat. Maka hasilnya berapa ini? 105 derajat ditambah dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 465. Masih muat nggak sih? Oh, masih muat. Bentar ya. Ini saya tulis ulang. 465 derajat. Nah, apakah 465 ini memenuhi? Tidak, karena dia lebih dari 180. Berarti ini tidak memenuhi. Lalu, apakah kita akan membuat K sama dengan 2? Ya nggak perlu. Kenapa? Karena di sini sudah tidak memenuhi. Jadi kita nggak perlu menggunakan itu. Nggak perlu dilanjut lagi. Kalau dia masih bisa dipakai, berarti dia lanjut lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari dengan 210 dengan syarat yaitu yang kedua ini. Oke, kita buat dengan syarat yang kedua. Masih 210 ya. Itu kita pakai dengan rumus yang kedua. X, maaf jelek. Gini aja deh, saya lanjut gini ya. Saya zoom dulu ya. X
sama dengan 180 derajat min alfa kurung tutup ditambah dengan K dikali tunggu. Bentar. Dikali dengan 360 derajat. Nah, seperti ini. Ingat, itu rumusnya. Tapi kan di punya kita itu ada duanya. Ingat ya, punya kita ada duanya. Kenapa? Karena yang tadi awal tadi. Misalkannya adalah sin 2x, berarti 2x. Nah, dari sini kita akan menyelesaikannya dengan rumusnya seperti ini. Berarti kalau kita mencari nilai x berapa nilainya? Ya, tinggal gini aja. Tunggu dulu. Kita tulis 180 derajat min alfa kurung tutup ditambah K dikali 360 derajat. Kita bagi 2. Ingat ya, nanti jangan lupa dibagi 2 karena di sini X sama dengan 2. Nah, sehabis itu kita coba dulu yuk. Kita coba dengan K sama dengan 0. Oke, kita coba ya. K sama dengan, saya zoom lagi. K sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh nilainya berapa? Ya, kita tulis saja di sini. 180 derajat dikurangi. Alfanya berapa? 210 ya. 210 derajat kurung tutup ditambah K-nya 0 dikali. Bentar. Dikali 360 derajat. Maka jangan lupa dibagi dengan 2. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah, di sini belum ada sama dengannya ya. Nah, ini sama dengan. Nah, sama dengan hasilnya berapa? Hasilnya berarti 180 dikurangi 210 hasilnya adalah min 30 ya. Min 30 berarti benar nggak? Min 30. Min 30 kita kurangi dengan 2 hasilnya adalah min 15 seperti ini. Apakah min 15 itu memenuhi? Tidak memenuhi karena minimal yaitu 0 derajat, berarti dia tidak memenuhi. Kita lanjut lagi dengan K sama dengan 1. Oke, kita lanjut. K sama dengan 1 berarti kita lanjut gini ya. Sini. Dalam kurung sebentar kok. 180 derajat min langsung aja 200 jangan alfa. 210 derajat kurung tutup ditambah K dikali 360 derajat. Seperti ini ya. Kita bagi 2. Nah, di sini min 30 ditambah 1 dikali 360 derajat kita bagi dengan 2. Oke, min 30 ditambah 1 dikali 360 hasilnya 360, kita kurangi dengan negatif 30 maka hasilnya 330. 330 kita bagi dengan 2. Oke, kita tulis dulu. 330 derajat kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 165 derajat. Seperti itu. Berarti 165 ini memenuhi enggak? Memenuhi karena dia lebih dari 0 kurang dari lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 180 berarti dia memenuhi. Oke, checklist. Lanjut lagi. Kita coba karena masih bisa kita coba K sama dengan 2. Sebentar jelek, aku zoom lagi dulu sebentar ya. Sebentar. K sama dengan 2, maka kita peroleh hasilnya sama dengan berapa saja? 180 dikurangi 210, maaf jangan lupa derajatnya ya, ditambah dengan 2 dikali 360 derajat kita bagi dengan 2 seperti itu. Hasilnya sama dengan min 30 derajat ditambah 720 derajat dibagi 2 jangan lupa. Sama dengan hasilnya adalah 690 derajat dibagi 2. Tentunya hasilnya 345. Wah, ini pasti lebih dari 345
Mohon maaf, lebih dari 180 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Jadi yang kita terpenuhi ada 2 nilainya, berapa dan berapa? 105 dan 165. Berarti dari soal ini jawaban yang benar yaitu B. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.